Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tadi firman Tuhan sudah kita baca dan sebentar saya akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi kita semua, dan nanti saudara-saudara bisa membaca bagian firman Tuhan ini, ayat-ayat paralel lainnya dari Matius pasal 10. Kemudian nanti saudara juga bisa lihat bagian firman Tuhan yang lain dari Matius 6 ayat 25 sampai 34, dan secara khusus saudara bisa lihat Lukas 12 ini secara keseluruhan mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-59. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Lukas pasal 12. Saya baca beberapa ayat sekali lagi untuk mengingatkan kita kembali pembacaan kita tadi. Perhatikan di dalam ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3, saya baca bagian firman Tuhan untuk kita. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih, tema khotbah hari ini ialah penyebab kehancuran rohani. Penyebab kehancuran rohani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang berubah dengan cepat. Dan perubahan ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai hal. Kemajuan-kemajuan teknologi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, semuanya itu berkembang dengan cepat dan kemudian juga turut memberi andil bagi perubahan sikap manusia, perubahan cara berpikir manusia, perubahan cara bertindak manusia, dan semuanya sedang terjadi. Perubahan dunia sedang terjadi dengan cepat, dan saya mau katakan buat kita semua bahwa perubahan itu juga akhirnya turut mempengaruhi kehidupan rohani orang percaya. Saudara yang kekasih, coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bagian firman Tuhan ini menarik sekali. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sana firman Tuhan katakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini sudah terjadi? Terjadi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sudah terjadi? Selalu terjadi. Mereka akan menjadi pemfitnah. Sudah terjadi? Semakin banyak terjadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Sudah terjadi? Banyak. Beberapa hari kemarin saya lihat ada seorang anak yang membunuh bapak kandungnya dan kakak kandungnya. Itu baru sebagian kecil peristiwa. Sudah terjadi. Mereka tidak mempedulikan agama. Apalagi di COVID ini. Ketahuan sekali, banyak orang yang imannya mulai merosot. Sudah tidak peduli lagi dengan persekutuan dengan Tuhan. Sudah tidak peduli lagi dengan hubungan dengan Tuhan. Itu sudah terjadi. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini perubahan yang sedang terjadi, saudaraku yang kekasih.
keadaan ini nyata, ini fakta, realitanya ada di depan mata kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, saudaraku yang kekasih, hal-hal ini baru sebagian kecil saja. Tetapi ada banyak perubahan yang terjadi. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka semua ini dapat menyebabkan terjadinya kemerosotan rohani, dapat menyebabkan terjadinya kehancuran rohani. Saudara, coba kita kembali ke bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Perhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu, ada kaitannya dengan apa yang baru saya baca buat kita semua. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, di sana firman Tuhan jelas sekali. Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus juga mengajar orang banyak. Ada banyak hal yang diajarkan kepada mereka. Dan Yesus mengingatkan mereka supaya mereka berhati-hati agar kehidupan rohani mereka tidak merosot. Dan akhirnya semakin hari mereka hancur karena berbagai keadaan di sekeliling mereka. Perhatikan di dalam pasal 11, menarik sekali kalau baca Alkitab itu jangan baca satu bagian saja, tapi lihat konteksnya, bagian-bagian yang ada di sebelumnya dan sesudahnya. Itu saling terkait, saling ada hubungan. Di dalam pasal 11, Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nanti saudara lihat. Setelah dia mengkritik mereka, setelah dia menunjukkan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bertentangan dengan firman Tuhan, lalu sekarang di pasal 12 ayat itu berkata, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka berdesak-desakan. Tetapi ayat itu katakan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus ajarkan pertama-tama kepada muridnya pada saat itu? Ayat itu katakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ini pelajaran penting yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini saya melihat ada beberapa faktor penyebab terjadinya kehancuran rohani. Atau ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemerosotan, kemunduran rohani. Penyebabnya yang pertama, faktor penyebab yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ialah waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Dengan kata lain, faktor penyebab terjadinya kehancuran atau kemerosotan secara rohani ialah kemunafikan. Kemunafikan. Saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Yesus melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang munafik. Bukan mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara kitab Taurat, bahkan mengajarkannya. Tapi apa yang terjadi? Kehidupan mereka penuh dengan kemunafikan. Apa yang mereka dengarkan tidak mereka lakukan. Apa yang mereka ajarkan tidak mereka hidupi. Nanti saudara baca sendiri, saya tidak punya waktu untuk jelaskan pasal 11. Tetapi di sana banyak sekali yang Yesus katakan. Perhatikan salah satunya di ayat 42 pasal 11. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Orang munafik itu adalah melakukan satu kebenaran, tetapi kebenaran yang lain tidak dilakukan. Itu ciri orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan. Dan Yesus menjelaskan ini kepada murid-muridnya. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Hati-hati dengan cara hidup orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Mereka melakukan satu hal, tapi hal yang lain mereka tidak lakukan. Mereka mengajarkan tentang kasih, tapi Alkitab katakan mereka tidak menghidupi tentang kasih. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka berhati-hati terhadap cara hidup, gaya hidup orang-orang munafik.
Berapa banyak orang Kristen yang masuk gereja tetapi kehidupannya penuh dengan kemunafikan? Banyak. Dan ini harus kita hati-hati supaya tidak menggerogoti kehidupan rohani kita. Nah, menariknya saudaraku yang kekasih, Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi. Dia menghubungkan kemunafikan itu dengan ragi. Ragi ini apa sih? Para wanita pasti tahu ini. Ragi itu apa? Ragi itu adalah salah satu elemen penting dalam pembuatan roti. Tepung ada, tapi kalau ragi tidak ada, maka kuenya nyandak jadi. Ragi itu adalah salah satu elemen penting ketika seseorang mau membuat roti. Saudaraku yang kekasih, ragi itu sebenarnya dalam bahasa Inggris disebut apa ini? Yeast. Ya, yeast ya. Dan ragi ini merupakan mikroorganisme. Bukan organisme tapi mikroorganisme. Organisme yang kecil sekali. Dan organisme yang kecil ini itu termasuk dalam apa itu kelompok jamur. Ragi itu berasal dari, bisa dari kelompok jamur itu. Dia masuk dalam kelompok jamur dan ragi itu ada di sekitar kita. Nah, saya waktu riset sedikit tentang ragi ini, lihat tadi saya sudah katakan ragi itu mikroorganisme. Tapi fungsinya begitu luar biasa. Begitu ragi ditaruh menjadi bagian dalam pembuatan roti, maka ragi kemudian berfungsi untuk mengembangkan roti itu. Betul? Ragi itu kemudian mengembangkan roti itu, dia menyebar di dalam tepung itu, dan dia juga memproduksi karbon dioksida sehingga membuat apa itu adonan itu membengkak. Oke? Nah, dalam hubungannya dengan kemunafikan, Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, hati-hati dengan cara hidup orang-orang Farisi yang munafik itu. Sekalipun kemunafikannya levelnya kecil, tetapi itu bisa mempengaruhi. Dia seperti ragi yang bisa mengembangkan itu. Dia bisa menyebar kemana-mana. Kemunafikan itu akhirnya bisa mempengaruhi totalitas hidup kita. Dan ketika kemunafikan itu mempengaruhi totalitas hidup kita, maka kemerosotan rohani terjadi di situ. Mengerti maksudnya? Jadi jangan biarkan dosa sekecil apapun itu menjadi ragi di dalam hidup kita. Jangan anggap enteng dosa sekecil apapun. Kadang-kadang orang katakan, ini kan cuma kecil aja dosa ini. Ada apa-apalah. Oh, semakin lama semakin dibiarin, itu menjadi sebuah kekuatan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita secara rohani. Lihat apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi itu. Yesus mengkritik mereka. Yesus katakan, celakalah kamu, ayat 44 pasal 11 Injil Lukas. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Lalu perhatikan lagi di dalam ayat 47. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Ini ada hubungannya dengan kemunafikan. Oh, mereka pura-pura menunjukkan diri mereka menghormati nabi-nabi dengan membangun makam-makam para nabi itu dengan baik. Yesus bilang kalian munafik. Di hati kalian penuh dengan kejahatan. Karena nenek moyangmu yang membunuh nabi-nabi itu. Kamu kemudian pura-pura supaya pencitraan, supaya orang katakan, oh mereka ini menghormati nabi-nabi. Yesus bilang kamu adalah orang-orang munafik. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Kemunafikan orang-orang Farisi itu menjadi sebuah hal yang membuat Yesus katakan kepada murid-muridnya agar mereka berhati-hati dengan gaya hidup orang-orang munafik. Kemunafikan itu seperti ragi, sekali lagi. Dosa sekecil apapun itu kalau dibiarkan, maka itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Sama seperti ragi yang begitu dimasukkan di dalam tepung,
dalam pembuatan roti, maka ragi itu akan mempengaruhi. Perlahan-lahan dia akan membuat roti itu mengembang. Dan ini yang terjadi kalau orang Kristen, orang percaya tidak menyingkirkan ragi itu, tidak menyingkirkan kemunafikan, tidak menyingkirkan dosa dari dalam hidup mereka, maka yang terjadi ialah kemerosotan akan terjadi secara rohani. Pikirkanlah saudara, ragi apa yang harus saudara dan saya singkirkan dari hidup ini? Pasti ada raginya. Pasti ada hal-hal kecil, dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Pasti ada hal-hal tertentu yang tidak ada orang lain tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan itu harus disingkirkan. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu menjadi murid-muridku, kamu mengikuti aku, jangan cara hidupmu seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya Alkitab katakan, dia ajarkan pertama-tama kepada murid-muridnya, jangan kalian berlaku munafik seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tahu kebenaran tapi tidak lakukan. Sudah menjadi murid tapi pura-pura tidak mengerti kebenaran. Yesus katakan hidupmu harus berbeda. Hidup kita harus berbeda daripada dunia ini. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu punya hidup harus berbeda daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mendengar, mereka mengajarkan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Maka orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang-orang munafik. Saudara dan saya harus evaluasi diri. Apakah ragi itu yang masih ada di dalam hidup kita? Yesus katakan, hati-hatilah. Orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka pemimpin agama, mereka adalah orang-orang yang paham kitab-kitab Taurat, dan mereka berpikir bahwa kalau mereka mereka katakan apapun, semua umat percaya dan tidak ada yang bisa koreksi karena mereka ahli-ahli kitab. Saudara perhatikan ayat 2. Apa yang Yesus katakan? Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Menarik ya, kalau baca firman Tuhan ini tidak runut, itu bikin bingung. Tapi ketika saudara baca bagian firman Tuhan ini, Yesus bilang begini, orang munafik, kamu pikir kamu bisa simpan semua ragi itu dan orang tidak tahu? Kamu pikir kamu bisa simpan dosa itu dan orang tidak tahu? Yesus bilang, apa yang kamu katakan dalam gelap, apa yang kamu sembunyi-sembunyi katakan di dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Artinya, pada waktunya, Yesus akan membuka semua kemunafikan itu. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Amin. Makanya jangan berpikir, kalau saya buat dosa begini tidak ada orang yang tahu. Tuhan tahu, tinggal tunggu waktunya, dia akan buka semuanya. Amin. Bisa kasih tahu orang di sebelah? Jangan simpan-simpan, karena pada waktunya Tuhan akan buka. Amin. Jangan simpan-simpan, dan jangan berpura-pura berkata bahwa teman kamar kos saya tidak tahu. Apa yang saya nonton di handphone ini orang tidak tahu. Lu tunggu. Pada waktunya, ketika penghakiman itu terjadi, dia akan buka semua perjalanan hidupmu, dia akan buka semua aktivitasmu setiap hari, dan hari itu engkau tidak bisa bikin apa-apa. Orang-orang munafik berpikir bahwa ketika mereka melakukan sesuatu sendiri, tidak ada orang yang tahu, dan mereka berpikir hidup mereka aman, tidak ada yang akan mengoreksi hidup mereka. Yesus bilang tunggu waktunya. Apa yang kamu katakan di dalam gelap akan kedengaran di dalam terang. Maksudnya pada waktunya semua akan terbuka, open. Semua terbuka, hidup kita terbuka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup-nutupi dosanya. Karena itu bertobatlah sebelum dosa itu Tuhan buka pada waktunya. Amin. Amin. Singkirkan ragi itu,
dosa itu seperti ragi yang kalau disimpan terlalu lama itu akan mempengaruhi, dan ketika itu mempengaruhi hidup kita maka terjadi kemerosotan secara rohani. Bukan hanya kemerosotan, tetapi pada waktunya ada kehancuran di dalam hidup kita. Karena itu jangan simpan ragi itu. Kalau buat dosa minta ampun cepat. Jangan pikir oh saya tidak tahu. Waduh, sekarang orang tuh melakukan dosa itu bukan hanya pasif tapi aktif. Media sosial, perubahan teknologi yang begitu cepat membuat banyak orang dan hampir semua orang bisa jatuh, bisa punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Saya selalu katakan, coba lihat itu orang-orang mulai memperagakan segala macam di TikTok. Aduh, jijik sekali. Coba lihat goyangan-goyangan mereka, goyangan-goyangan penuh erotisme. Betul? Tapi berapa banyak orang yang suka nonton TikTok? Tidak salah sih. Tapi kalau kau nonton dan membuat kau berdosa, pindah channel. Jangan biarkan itu menjadi ragi yang menguasai pikiranmu, yang menguasai hati. Di Facebook juga seperti begitu ya. Maka setiap hari saya harus bersihkan saya punya Facebook. Ada yang live yang aneh-aneh itu kan, saya klik-klik dan kemudian saya bikin report. Ini tidak cocok, ini tidak senonoh, ini ada unsur-unsur seksualisme di sana, dan saya kirimkan itu. Saya kirim ke itu. Kan ada pilihan tuh kan. Nah, saya kemudian karena itu kan dia live terus. Nah, setiap hari kan saya harus kirim renungan juga di Facebook. Nah, saya mau nonton teman saya punya live dari khotbah lewat Facebook. Begitu klik di siaran langsung, yang lain juga ikut langsung di situ. Pusing kepala. Betul? Betul? Berhati-hatilah, sebab itu bisa menjadi ragi yang membuat kita mengalami kemunduran secara rohani. Lalu kemudian saudara mau pergi tutup itu platform. Tidak bisa, engkau bukan siapa-siapa. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Yang bisa engkau lakukan adalah engkau tutup jalan masuk dosa ke hati, ke pikiran, ke mata, dan ke seluruh hidup. Proteksi itu, proteksi dirimu dengan firman Tuhan selalu. Amin. Dunia ini sedang menebarkan ragi di mana-mana. Bukan hanya kemunafikan, tetapi dosa-dosa yang lain. Saya ngeri sekali. Banyak orang tidak mengerti ini. Pada waktunya Tuhan bilang saya buka semua. Kau punya suami tidak tahu saya buka. Istrimu tidak tahu saya buka. Saudaramu tidak tahu saya buka. Pendetamu tidak tahu saya akan buka semua itu. Dan pada waktunya semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang berkata, Tuhan saya tidak bikin itu. Tuhan saya tidak bikin itu. Tuhan bilang, waktu itu kau ada nonton itu segala macam. Yang mana Tuhan? Oh kau lupa ya, pura-pura lupa ya. Sini saya putarkan untuk kamu ya. Kamu punya riwayat kehidupan. Diputarkanlah semuanya. Baru kita tertunduk malu dan tidak bisa bikin apa-apa. Apa yang engkau bisikkan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Maksudnya Tuhan bilang, hei lihat ini orang yang bilang dia lakukan firman Tuhan, tapi sebenarnya dia munafik. Lihat kehidupannya seperti ini. Diberitakan seperti dari atas atap rumah. Maksudnya diumumkan. Pada waktunya ada pengumuman dari Tuhan. Ketika pengadilan itu dibukakan, dia akan mengumumkan riwayat perjalanan hidup kita. Karena itu singkirkan semua ragi, kemunafikan, dosa-dosa dari dalam hati kita. Supaya apa? Kehidupan rohani kita tidak merosot. Amin. Ragi apa lagi sih? Tadi ragi kemunafikan, ragi ketidaksetiaan, ragi malas-malas baca Alkitab dan berdoa. Itu ragi. Coba lihat, kalau kamu tidak mulai berdoa, tidak suka lagi berdoa 1 bulan 2 bulan, cek sebentar hidupmu. Itu sama seperti tanaman yang tidak disiram, lalu tanaman itu semakin hari memang masih hidup, tapi dia mulai layu, daunnya mulai berguguran satu-satu, lama-lama dia akan kering, sampai akhirnya akarnya kering dan mati. Karena itu, lihat hal ini, hati-hatilah dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan tolong saya
supaya saya dapat menyingkirkan ragi-ragi ini dari hidup saya. Perhatikan, faktor penyebab terjadinya kemerosotan atau kehancuran secara rohani ialah apa tadi? Ragi kemunafikan. Yang kedua, saudara kekasih, perhatikan, saya jelaskan baik-baik ini bagi kita untuk kita mengerti. Pulang dan lakukan ya. Kalau tidak lakukan, minggu depan saya akan khotbah ini lagi. Kemarin saya cerita dengan Nano, satu kali ada seorang pendeta di satu tempat di negara entah berantah. Dia khotbah dari satu bagian firman Tuhan. Dia jelaskan semua firman Tuhan itu. Lalu kemudian minggu depan ibadah, dia khotbah lagi firman Tuhan yang sama. Jemaat sudah mulai korek-korek kaki. Pak pendeta kurang bahan. Jangan-jangan tadi malam dia tidak persiapan. Jangan-jangan minggu kemarin dia sibuk. Tapi tidak ada yang berani bilang ke Pak pendeta. Dia khotbah yang sama minggu kemarin. Lalu kemudian minggu ketiga lagi di acara ibadah itu, selesai pemimpin pujian kasih kesempatan untuk dia menyampaikan firman Tuhan, dia khotbah lagi firman Tuhan yang minggu pertama dan minggu kedua. Jemaat bilang begini, ini tidak beres ini pendeta. Ini tidak beres ini pendeta. Apa sih? Sekolah tinggi-tinggi, khotbahnya sama tiap minggu. Pendeta cuek aja. Pokoknya dia khotbah semangat, firman Tuhan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tidak ada satupun jemaat yang berani bertanya, Pak pendeta, kenapa itu khotbah diulang, Pak pendeta? Kalau orang tanya saya akan bilang, kau nonton YouTube juga ulang-ulang. Ya saya ulang-ulang kasih kau juga. Tapi minggu keempat dia khotbah lagi. Wah, semangat sekali. Dan kemudian selesai lagu pujian, dia maju ke depan dan dia khotbah lagi, khotbah minggu pertama, kedua, ketiga. Mereka bilang, tidak bisa, selesai ibadah, kita omong dengan dia. Selesai ibadah, mereka kemudian doa selesai, ngomong dengan Pak pendeta. Ada satu yang cerewet sekali. Pak pendeta minta maaf ya. Pak pendeta bilang, kenapa? Pak pendeta jawab dengan santai. Kenapa? Dia bilang, Pak pendeta itu khotbah apa saja tuh? So minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga khotbahnya sama. Memangnya Alkitab hanya itu saja kah? Memangnya tidak ada bagian lain lagi kah? Pendeta bilang, oh iya. Ada lagi pertanyaan? Semua bilang, tidak Bapak, sudah diwakili yang dia ngomong tuh kami semua punya hati. Oh baik. Sudah selesai? Pak pendeta bilang, oke. Kalian tahu kenapa saya khotbah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat? Kami tidak tahu. Oh saya kasih tahu. Saya khotbah itu ulang lagi karena saya lihat kalian belum melakukan firman Tuhan. Untuk apa saya khotbah lalu kalian tidak lakukan firman Tuhan? Maka saya ulang lagi. Minggu depan kalian belum lakukan, saya khotbah itu lagi. Begitu Pak pendeta menyampaikan itu, mereka sadar, oh iya benar ya. Kita dengar firman Tuhan tapi tidak lakukan, percuma juga. Kita dengar firman Tuhan tapi tidak lakukan, kita adalah orang-orang yang munafik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berhati-hatilah. Jangan seperti orang Farisi yang mengajarkan pokoknya semua orang sanjung, puji-puja. Tapi ternyata mereka tidak melakukannya. Jadi jemaat juga yang mendengarkan firman Tuhan dan lakukan. Kalau Pak pendeta bilang ada ragi apa di dalam hati, evaluasi hati, pulang bereskan. Jangan pulang tambah ragi. Buang itu ragi, jangan tambah lagi. Amin. Kasih tahu orang di sebelah. Pulang buang itu ragi, jangan tambah ya. Amin. Amin. Pulang buang, jangan tambah lagi. Kalau tidak minggu depan saya khotbah ini lagi. Sudah tahu kan, saya kasih tahu memang. Saudara, ini penting sekali. Hal yang kedua, perhatikan hal yang kedua saudara yang gue kekasih. Faktor penyebab terjadinya kehancuran rohani. Faktor penyebab terjadinya kemerosotan rohani, perhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Alkitab katakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu
siapakah yang harus kamu takuti? Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Faktor penyebab terjadinya kehancuran rohani karena apa? Orang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Betul enggak? Kalau bosnya di kantor bilang besok datang jam 7, saya yakin setengah 7 engkau sudah datang. Betul? Tapi kalau di gereja, Pak Pendeta bilang begini, belum tentu jemaat ikuti. Betul? Takutilah Tuhan. Banyak orang yang kehidupan rohaninya itu merosot karena dia tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Ngerti maksudnya? Dia lebih menghormati manusia, dia lebih berupaya untuk menyenangkan manusia, tetapi dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka biasanya orang-orang seperti itu akhirnya kehidupan rohani mereka merosot. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Yesus katakan, kamu harus lebih takut kepada Tuhan, kepada dia yang punya kuasa untuk setelah membunuh dan melemparkan orang ke dalam neraka. Apa maksudnya ini? Yesus katakan kamu seharusnya lebih punya rasa hormat kepada Tuhan. Orang kalau punya rasa hormat kepada Tuhan, pasti dia punya rohani bagus. Betul? Betul enggak? Orang kalau punya rasa hormat dan mengasihi Tuhan, maka pasti dia punya pertumbuhan rohani itu baik sekali, bagus sekali. Berapa banyak orang yang lebih menghormati manusia sehingga manusia bilang, ya sudah enggak apa-apa sekali-sekali lah. Ini kan pertemanan. Wah, saya undang kamu capek-capek ke sini, masa kamu tidak solidaritas dengan kita? Ini diajak teman untuk solidaritas bikin dosa. Lalu kemudian karena kita teman, nanti dikucilkan, nanti dibilang, berteman dengan dia tidak bagus. Demi menghormati teman, kita rela melakukan dosa yang dia tawarkan, dan kita tidak menghormati Tuhan. Ini maksudnya. Banyak orang lebih memilih menyenangkan manusia dan tidak menyenangkan Tuhan. Akhirnya dia punya kehidupan rohani merosot. Saya sudah bilang kepada orang-orang, kalau kamu mau ajak saya untuk melakukan sesuatu di hari Minggu, minta maaf saya tidak punya waktu untuk itu. Saya mau beribadah, saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu lebih penting. Tapi godaan di sekeliling kita kan begitu banyak tuh, begitu berat. Ada yang bilang, gak apa-apa minggu ini kita absen dulu deh. Minggu ini kita libur deh. Terserah, itu pilihan. Tapi apakah dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita buat, apakah itu kita menghormati Tuhan atau tidak? Ini yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Ketika kita berusaha untuk lebih menghormati manusia, lebih menyenangkan hati teman, lebih menyenangkan hati saudara, dan mengabaikan Tuhan, maka saat itu kehidupan rohani kita mulai turun. Ini yang Yesus katakan, kamu harus lebih menghormati Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak menghormati Tuhan. Mereka hanya mengajarkan apa yang mereka tahu dari firman Tuhan, tapi mereka tidak menghormati Tuhan. Buktinya apa? Hidup rohani mereka bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, ini penting sekali supaya saudara dan saya punya kehidupan rohani semakin hari semakin naik. Maka saudara dan saya harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyukakan bos kita di kantor, kalau kita bisa menyukakan
orang-orang pimpinan kita di tempat di mana kita kerja, maka seharusnya kita bisa lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita harus lebih total lagi untuk menyenangkan hatinya. Sebab kalau tidak, kehidupan rohanimu akan mulai turun. Dan Yesus bilang, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, di mana kegiatan-kegiatan itu akan membuat saudara jauh dari Tuhan, maka berupayalah bagaimana caranya untuk bisa minta izin. Pilihlah kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya harus punya pilihan. Saudara dan saya harus buat keputusan, apakah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia. Semuanya ada risiko, bukan? Tetapi yang terbaik ialah kita menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita ambil keputusan begini, ya itu resikonya, pekerjaannya begini dan seterusnya. Lebih bagus kehilangan 250.000, 500.000 atau 1 juta karena kita tidak ikut kegiatan itu daripada kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Uang Tuhan bisa kasih dengan cara-cara yang tertentu. Amin. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua tadi ingat, penyebab kehancuran rohani adalah karena apa? Orang mulai tidak lagi memiliki rasa takut kepada Tuhan. Mereka lebih hormat dan takut kepada manusia. Yang ketiga, saudara kekasih, perhatikan, menarik sekali. Saya akan pelan-pelan di sini karena ini salah satu bagian nats yang sulit di dalam Alkitab kalau dibaca begitu saja. Perhatikan di dalam ayat 13, bagian firman Tuhan itu. Ayat 8 sampai ayat 12 maksud saya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikatnya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Perhatikan ayat 10 akan menjadi penekanan saya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius, paralelnya di situ, dia akan bilang, dia tidak akan diampuni di bumi dan juga di nanti masa yang akan datang. Maksudnya apa ini, saudaraku yang kekasih? Faktor penyebab yang membuat kehidupan rohani seseorang bisa hancur, faktornya ialah karena mereka menolak pekerjaan Roh Kudus. Mereka menolak pekerjaan Roh Kudus, atau faktor penyebabnya ialah karena ada penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Makanya di dalam ayat 10 Yesus katakan begini, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa maksudnya ini? Banyak orang yang bertanya kepada saya bagian firman Tuhan ini dan mereka bingung. Saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang siapa menghujat Roh Kudus maka dia tidak akan diampuni, memang itu betul. Nanti saudara baca di dalam Lukas, di dalam Injil Matius pasal 10. Saya tidak punya waktu untuk jelaskan, ini ayat-ayat paralel. Tapi saudara perhatikan di dalam Injil Lukas pasalnya yang Matius pasal 10 maksud saya. Di situ jelas sekali ketika Yesus bicara tentang bagian firman Tuhan ini, maka itu ada hubungannya dengan apa yang Yesus lakukan. Waktu Yesus mengusir roh jahat, perhatikan, itu ada di konteksnya Lukas 11 juga. Waktu Yesus mengusir setan, lalu orang-orang Farisi bilang begini, apa yang dia bikinin? Mereka bilang, oh dia pasti usir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penguasa atau raja, kekuatan si jahat, iblis, setan, pokoknya sama saja. Mereka bilang Yesus mengusir setan itu dengan penghulu setan. Di pasal 11 Injil Lukas ayat 15. Yesus melakukan banyak mujizat, mereka selalu bilang, jangan percaya, jangan percaya. Itu dia melakukan itu pakai kuasa setan.
Jangan percaya dia. Makin banyak pengikut orang yang datang mengikuti Yesus. Dan mereka bilang, woi jangan percaya dia itu mengusir setan dengan penghulu setan, Beelzebul itu. Lalu kemudian Yesus bilang begini, ayat 19 pasal 11 Injil Lukas. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Lalu ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nanti saudara baca di Injil Matius yang tadi saya sudah jelaskan, nanti saudara bisa temukan di sana apa yang saya mau sampaikan di sini. Ketika orang-orang menolak pekerjaan Roh Kudus, Yesus melakukan pekerjaan Bapanya. Roh Allah menyertai dia sehingga dia melakukan tanda-tanda yang ajaib. Dia mengusir setan-setan. Banyak orang bertobat, orang sakit disembuhkan. Yesus melakukannya itu dengan kuasa Roh Allah. Dan karena Yesus melakukannya itu dengan kuasa Roh Allah, maka dia katakan begini kepada mereka yang skeptis, yang tidak percaya, yang memfitnah, yang mengolok-olok dia. Yesus katakan, oke, kalau kamu bilang hal-hal yang jelek, bilang sesuatu hal yang melawan saya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu berkata-kata dan menghujat pekerjaan Roh Kudus, menghujat apa yang saya lakukan, yang Roh Kudus sedang bekerja di dalam semua pelayanan saya, maka kamu tidak akan diampuni. Dan itu betul. Betulnya di mana? Orang-orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya, orang-orang itu tidak akan pernah diampuni sampai kapanpun. Betul? Betul? Kok kalian ragu ya? Orang-orang yang mengalami kemerosotan dan kehancuran secara rohani, itu biasanya mereka mulai menolak pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bilang, ayo melayani, dia bilang, enggak mau. Lu tunggu aja. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ketika dia bilang begini, bertobat. Kita bilang, masih enak nih. Kita mulai menolak pekerjaannya. Ketika kita terus-menerus menolak, mengeraskan hati kita dan tidak bertobat, maka sampai kapanpun kita tidak pernah akan diampuni. Sebab siapakah yang akan menyadarkan saudara dan saya? Siapakah yang bisa lagi menyadarkan saudara dan saya? Sedangkan Roh Kudus saja beri kesadaran saudara dan saya tidak terima kok. Siapa yang bisa sadarkan? Maka ayat itu betul. Ketika kita terus menolak dia, menghujat dia, tidak menerima pekerjaannya di dalam hidup kita, tunggu aja. Pada waktunya selesai hidup. Tadi saya sudah katakan, kalau dia bekerja di dalam hati kita dan dia menyadarkan dosa kita, lalu kita mengeraskan hati dan kita katakan saya enggak mau. Lama-lama dia berduka. Dia lama-lama suara itu semakin mengecil dan suara kita semakin kuat, suara kedagingan kita semakin kuat. Dan saat itu sulit sekali bagi kita untuk bisa cepat berbalik kepada Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan, selama Roh Kudus masih terus mengingatkan itu di dalam hati kita, dia menyadarkan dosa kita, responi dia dengan cepat. Amin. Responi dia. Sebab kalau kita menolak dia terus-menerus, maka pada waktunya hidup rohani kita mulai merosot dan menurun. Karena itu saudara, ini faktor penyebab terjadinya kehancuran rohani karena penolakan terhadap apa? Pekerjaan Roh Kudus. Nanti baca sendiri Yohanes pasal 14 dan 16. Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan dosa manusia. Kalau pendeta yang sadarkan dosa terbatas. Mau panggil pendeta dari dunia mana saja, pengkhotbah yang terkenal seperti apa saja, dia tidak bisa masuk sampai ke dalam hati manusia. Karena itu jangan biarkan apapun akhirnya membuat kita menolak pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat 13 sampai ayat 19. Ini menarik sekali.
faktor penyebab terjadinya kehancuran rohani, kehancuran hidup rohani seseorang. Perhatikan di dalam ayat 13 sampai 19, saya baca untuk kita ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Faktor penyebab kehancuran hidup rohani seseorang yang terakhir ialah karena lebih fokus pada kekayaan daripada keselamatan jiwa. Waktu Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya, Yesus kemudian menyampaikan suatu perumpamaan. Perumpamaan itu dia katakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barang itu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada pada banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan kata aku. Orang lebih fokus ke aku. Yang penting aku kaya. Aku mau punya ini. Aku mau buat begini. Maka dia sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan itu terjadi sekarang. Banyak orang pikir, oh uang itu adalah segala-galanya. Dia mau kumpulkan semuanya. Pokoknya kalau saya dapat uang itu paling penting. Uang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Betul? Uang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Orang kaya ini sangat kaya sekali, tapi sangat bodoh. Kayanya benar, tapi sangat bodoh juga. Lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, ini orang bodoh. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ini orang kaya tapi bodoh. Orang kaya kalau tidak rohani pasti bodoh. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Saudara kekasih, Yesus berkata bahwa kehidupan rohani kita itu bisa merosot ketika kita mulai mengejar hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kerja tidak salah, jangan salah paham dengan apa yang saya khotbahkan hari ini. Saudara mau jadi kaya, gak apa-apa. Tapi jangan lupa, ketika engkau memiliki semuanya itu, engkau mau bikin apa dengan hal itu? Apakah yang engkau lakukan untuk aku? Wah, kalau saya sudah kaya, saya mau keliling Eropa. Saya sudah kaya, saya mau keliling kemana? Ke Asia. Saya kalau sudah kaya, saya mau ini. Akhirnya semuanya hanya untuk aku. Dan akhirnya dia lupa bahwa ada yang lebih penting. Dia lupa bahwa pemilik kehidupannya itu bukan aku. Tapi pemilik kehidupan itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kau pikir dengan kekayaanmu kau bisa mengamankan hidupmu? Kamu pikir dengan kekayaanmu kamu bisa mencapai keselamatan jiwamu? Tidak. Tuhan bilang, pada malam ini juga aku akan mengambil nyawamu. Dan untuk apakah semua yang telah kau sediakan itu? Saudara, ini penting sekali. Jangan fokus kepada hal-hal yang sifatnya materi. Betul? Banyak orang sedang mengejar hal-hal yang sifatnya materi. Materi tidak salah. Tapi kalau saudara mulai fokus, terus hanya mengarahkan mata kepada hal itu, terus mengejar hal itu, maka yang terjadi makin lama hidup rohanimu makin merosot. Lihat orang pakai jam 2 miliar, saudara juga mau pakai jam 2 miliar. Ngapain? Pakai saja sesuatu yang sifatnya fungsional. Jam itu, ya sudahlah kalau kamu ada berkat 40 miliar, ya udah engkau beli jam 2 miliar enggak masalah. Tapi kalau engkau punya uang hanya 2 juta lalu engkau mau pakai 2 miliar, itu masalah besar. Harga diri kita tidak tergantung dengan materi itu, bukan? Keselamatan kita tidak tergantung dengan harta benda yang banyak itu, bukan?
Tapi ini yang saya maksudkan, saudaraku yang kekasih. Bekerjalah. Kalau memang Tuhan kasih kesempatan saudara bekerja, bekerjalah. Mau ekspansi bisnislah. Tapi jangan lupa, jangan semuanya itu untuk aku. Ingat yang tadi saya baca? Dia bilang, hei jiwaku, senang-senanglah. Hedonisme. Senang-senang. Saya mau senang-senang, saya mau jalan-jalan, saya mau bikin ini, saya mau bikin ini. Kemudian akhirnya melupakan Tuhan. Orang yang tidak rohani, orang yang tidak hidup menghormati Tuhan, ketika dia mengejar kekayaan, dia memperoleh semuanya, maka kemudian akhirnya itu membuat hidupnya merosot, hidup rohaninya hancur, dan tunggu saatnya dia akan berhadapan dengan sang pemilik hidupnya. Kira-kira orang kaya yang bodoh itu, yang malam itu diambil nyawanya oleh Tuhan, ketika dia sampai di Tuhan, dia sampai di sana dan Tuhan bertanya kepada dia, apakah yang sudah engkau lakukan dengan kekayaanmu? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Bagaimana engkau sudah mengisi hidupmu? Apa jawab? Apakah dia bilang, Tuhan, saya hebat, saya ahli strategi bisnis. Lihat, di bumi saya punya kekayaan banyak sampai saya sondak tahu mau simpan saya punya kekayaan di mana. Karena Alkitab katakan, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Maksudnya saking kayanya, dia tidak tahu mau simpan lagi di mana. Apakah Tuhan bangga dengan itu? Apakah Tuhan bangga dengan dia katakan, Tuhan, saya punya tanah, saya punya hasil semuanya, saya punya gudang ada 500, saya punya mobil Ferrari ada 10, saya punya toko ada 200, saya punya ini. Tuhan bangga? Tuhan tidak bangga. Tuhan bangga ketika dia memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau memperoleh semuanya, dan engkau bukan hanya memperhatikan dirimu, tapi engkau juga memperhatikan orang lain, memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu baru Tuhan bangga. Amin. Amin. Tuhan tidak bangga engkau punya rekening itu ada 50 miliar, 50 juta, tapi engkau tidak lakukan apa-apa dengan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak bangga. Di surga tidak bangga dengan apa yang ada di rekeningmu. Amin. Dia akan bilang, bodoh sekali. Orang bodoh. Aku sudah memberikan kesempatan kepada engkau hidup. Engkau sudah diberikan kekuatan untuk memperoleh semuanya. Tapi engkau memperhatikan hanya dirimu saja. Bodoh. Bisa kasih tahu orang di sebelah, jangan jadi orang bodoh ya. Amin. Pasti pintar kita semua ini. Orang yang dengarkan firman dan lakukan itu orang pintar. Amin. Dan ini yang saya mau katakan buat kita semua, saudaraku yang kekasih. Pulang dan lakukanlah firman Tuhan. Jadilah berkat untuk sekeliling kita. Orang yang egois, orang yang mementingkan diri, itu adalah orang yang kerohaniannya, hidup rohaninya hancur. Memang dia punya semuanya, memang dia punya segala sesuatu, tapi sebenarnya dia bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Dia adalah orang yang bodoh. Saudara, ini menarik sekali. Karena itu saya mau katakan buat kita semua, jaga dan pelihara kehidupan rohanimu baik-baik. Uang, kekayaan bisa membuat kehidupan rohani seseorang merosot. Karena itu berhati-hatilah dengan kekayaan. Berhati-hatilah dengan uang. Kalau uang tidak bisa engkau manage, kalau uang tidak bisa engkau kuasai dengan baik, dia yang akan mengatur engkau. Pernah saudara sadar kalau engkau diatur oleh uang? Saudara yang atur uang atau uang yang atur saudara? Kalau uang yang atur saudara, saudara bilang gini, saya mau ini, 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 saya mau ini. Uang yang kendalikan. Karena kau sudah punya semua, uang akan bilang ini. Dan semuanya itu hanya fokus ke aku. Orang yang mematikan egoismenya, mematikan akunya, itulah orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Makanya terakhir ayat itu saya mau baca ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maksudnya demikianlah itu di ayat atas.
Nih, demikianlah. Orang yang banyak uang, banyak kekayaan, tapi kalau tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, demikianlah disebut orang bodoh. Itu bodoh, demikian. Kita harus menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah, orang yang kaya di hadapan Allah bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu di dunia. Tetapi orang yang kaya di hadapan Allah ialah orang yang memberikan sesuatu, yang menebarkan kasih, yang hidup di dalam kasih dan memberi dampak bagi sekelilingnya. Itulah orang yang kaya. Sekalipun dia punya pas-pasan, tapi dia melakukan semuanya, dia memberikan semuanya, dia memanage semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah orang yang kaya. Saya bersyukur karena jadi orang kaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Amin. Saudara seharusnya bangga menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita nggak masuk hitungan, rekening aja morat marit kok. Betul? Tapi di hadapan Tuhan kita kaya, dan Tuhan lebih menghargai orang-orang yang kaya di hadapannya. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan juga memberi awasan kepada kita supaya kita berhati-hati terhadap berbagai hal yang dapat menghancurkan kehidupan rohani kita. Dan kita harus senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus hidup seperti yang Tuhan katakan. Buanglah semua ragi itu. Pulang dan buanglah ragi-ragi itu. Atau jangan pulang sekarang. Berdoa bilang, Tuhan ragi ini masih ada yang Tuhan singkirkan ya. Jangan tunggu besok. Pulang dari sini ini kayaknya nanti raginya tambah banyak. Sampai di jalan lihat, oh pegang lagi handphone. Oh semakin banyak. Jangan tunggu pulang. Saat di hadapan Tuhan katakan, Tuhan singkirkan ragi-ragi. Tuhan ajarkan saya untuk saya bisa menghormati Engkau, lebih fokus kepada Engkau. Tuhan tolong saya supaya saya tidak menolak pekerjaan Roh Kudus, supaya saya mau rendah hati, supaya saya mau diingatkan, supaya saya mau meresponi apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan tolong saya supaya saya menjadi orang yang kaya, tidak memperhambakan diri dengan hal-hal materi, tetapi menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi sekeliling. Tuhan Yesus memberkati.